Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Almansyah, biasa dipanggil dengan Pak Ib atau Pak Iben, suka-suka kalian ya. Apa kabar anak-anakku tercinta yang sedang menonton acara ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi segala kerahmatan dan dilancarkan segala urusan kita. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Karena jujur saya sudah rindu dengan kalian semua. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin memperkenalkan diri kepada kalian yang tentunya mungkin sudah familiar dengan saya, apalagi anak MM1 dan MM2, di mana kalian sudah tahun lalu sudah saya ajar tentang pemrograman dasar. Nah, untuk tahun ini saya diamanati oleh sekolah untuk memberikan kalian materi tentang dasar desain grafis dan percetakan. Nah, desain grafis percetakan ini sebenarnya sudah cukup familiar di kalangan anak-anak multimedia, khususnya nanti anak-anak kelas 11, MM1 dan MM2. Desain grafis percetakan ini merupakan materi lanjutan atau kelanjutan, atau bisa dikatakan dengan kompetensi yang lebih menjurus dari mata pelajaran dasar desain grafis yang telah kalian pelajari bersama Bu Jamitun di kelas 1 kemarin. Jadi saya rasa mungkin desain grafis percetakan ini harusnya kalian sudah lebih santai dan lebih bisa menikmati apa yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Nah, desain grafis percetakan ini nanti kompetensi yang ingin saya capai itu yakni kalian bisa membuat sebuah produk ketika di akhir semester nanti. Jadi semester 2, di akhir semester 2 kita akan melakukan uji coba membuat sebuah produk baru. Jadi semoga kalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di sini. Nah, dimulai dari kompetensi dasar yang akan saya ajarkan pada kalian. Kompetensi dasar yang pertama yakni menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Kemudian untuk prakteknya kalian diharapkan membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis. Jadi nanti kalian diharapkan tujuannya yaitu kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan elemen-elemen nirmana. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kalian akan mampu menjelaskan pengertian dan elemen-elemen nirmana. Kemudian yang kedua, ada siswa nanti akan mampu menjelaskan tentang prinsip dasar desain grafis. Serta yang ketiga, siswa mampu membuat desain grafis dengan prinsip dasar desain grafis dan nirmana. Tentunya ini sudah cukup familiar, apalagi kalau kalian anak-anak MM1, MM2 ini sudah terbiasa dengan yang namanya Photoshop, CorelDRAW, dan editor-editor lainnya. Pasti kalian akan sudah familiar dengan berbagai tools-tools yang akan saya sampaikan. Nah, pembelajaran yang pertama, peta konsepnya itu desain grafis dan nirmana itu akan memahami dasar desain grafis. Kemudian yang kedua, membuat desain grafis dengan menerapkan prinsip desain grafis dan nirmana atau STEM. Jadi nanti diharapkan kalian akan terus belajar sehingga bisa mengembangkan diri dan sekaligus bisa menerapkan berbagai prinsip-prinsip dasar tentang desain grafis. Sama, di sini saya juga belajar, kalian semua belajar, dan kita belajar bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan nirmana? Nah, tentu ini sebuah kata yang agak asing menurut saya. Kalau kalian mungkin sudah terjun di dunia desain grafis sudah lama, tapi kalau mendengar kata nirmana, apa itu nirmana? Nah, di sini saya coba menjelaskan kepada kalian. Nirmana merupakan sesuatu yang kosong,
dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, jadi belum ada sesuatu yang mengarah ke tujuan yang nyata. Jadi misalnya nirmana itu seperti gambar yang ada di PowerPoint yang sedang kalian saksikan. Nah, suatu yang desain itu mesti berawal dari sesuatu yang belum memiliki makna. Jadi desain itu berasal dari hal yang belum memiliki makna atau yang dimaksud dengan nirmana tadi, itu akan menjadi sebuah makna satu kesatuan yang utuh ketika dilakukan dengan benar dan sesuai protokol. Nah, itu tadi nirmana. Selanjutnya, nirmana itu memiliki elemen-elemen nirmana. Nah, apa saja elemen-elemen nirmana tersebut? Yang pertama adalah elemen titik, yang kedua adalah elemen garis, yang ketiga adalah elemen bidang, yang keempat adalah elemen volume atau ruang, kemudian yang kelima adalah elemen warna. Tentu 5 hal ini sudah kalian kuasai, kemudian kalian sudah familiar dan sudah tidak bertanya-tanya. Tapi lebih baik saya ulangi sekali lagi karena kalian sudah lama di rumah, nanti sudah lupa dengan pelajaran-pelajaran sekolah, lupa baca buku, kemudian lupa praktek desain. Nah, akan saya ulangi sekilas saja ya. Elemen titik. Nah, seperti apa yang pengertiannya? Titik itu adalah elemen terkecil dari sebuah desain. Titik itu tidak mempunyai dimensi, hanya satu titik saja, titik. Nah, ciri khas dari elemen ini adalah ukurannya kecil dan rautnya sangat sederhana, seperti titik yang ada di dalam PowerPoint yang sedang kalian saksikan. Yang kedua adalah elemen garis. Nah, elemen garis ini merupakan gabungan dari elemen titik. Jadi ketika titik itu digabung akan menjadi sebuah garis. Garis itu bentuknya nanti akan bermacam-macam. Jadi ada yang namanya ombak, vertikal, lipis, lurus, tebal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Ketika diletakkan secara sejajar dan berimpit, itu akan didapatkan sebuah garis. Jadi garis merupakan perpaduan dari beberapa titik. Nah, untuk yang ketiga, itu ada yang namanya elemen bidang. Elemen bidang ini berarti mempunyai panjang dan lebar. Berarti kumpulan dari beberapa garis ketika dia mempunyai panjang dan lebar itu akan membentuk sebuah elemen bidang, singkatnya seperti itu. Jadi biar mudah dipahami, elemen bidang itu seperti persegi panjang yang mempunyai luas. Kemudian elemen selanjutnya adalah elemen volume, merupakan elemen yang mempunyai 3 dimensi. Jadi lebih ke atasnya lagi, ketika sebuah titik bergabung menjadi sebuah garis, garis bergabung menjadi sebuah bidang, bidang akan bergabung menjadi sebuah volume. Jadi akan mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Mudah kan? Kemudian elemen warna. Nah, ini elemen warna ini sangat vital sekali. Elemen warna ini menentukan sebuah identitas. Identitas apa yang akan kalian sampaikan di dalam sebuah desain. Misalnya, kalau identitas sebuah warna yang menggambarkan semangat membara, kemudian menggebu-gebu, itu misalnya menggunakan warna merah, atau menggunakan warna kuning sebagai kesan elegan, kemudian santun, sopan, dan sebagainya, atau menggunakan elemen putih, suci, terkesan kalem, halus, lembut, lemah, gitu, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan belajar berbagai warna yang ada. Nanti ada warna bisa dikatakan dibagi menjadi 2, ada yang RGB dan CMYK. Apa itu RGB dan CMYK? Pastinya kalian sudah tahu di dasar desain grafis. Jadi tinggal mengulang lagi. Jangan lupa untuk buka bukunya lagi di bab awal tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu elemen-elemen yang apa yang digunakan dalam sebuah nirmana, kemudian kita bertanya-tanya, apa sih prinsip-prinsip dari desain grafis tersebut? Bisa kalian tebak?
pasti kalian sudah mengetahuinya juga. Kalau prinsip-prinsip dasar desain grafis itu yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Jadi unity itu bersatu. Ketika sebuah titik-titik bersatu itu akan menimbulkan sebuah garis. Ketika garis bersatu akan menimbulkan sebuah bidang. Kemudian bidang akan bersatu menimbulkan sebuah ruang. Jadi kesatuan yang utuh itu akan membuat sebuah desain jadi lebih bagus. Kemudian yang kedua, ada yang namanya balance atau keseimbangan. Jadi keseimbangan bisa dikatakan sebagai satu hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah desain. Istilah kasarnya, ketika yang satu sisi menjorok ke kanan, yang satu sisi juga menjorok ke kanan. Jangan sampai kita melupakan prinsip yaitu keseimbangan. Soalnya ini akan secara kasat mata, secara dilihat, secara jauh, secara cepat, itu akan terasa ganjal. Jadi ketika balance atau keseimbangan itu diabaikan dalam sebuah desain akan menjadi hal yang sangat merugikan. Terutama nanti akan dikomplain oleh berbagai kalangan. Nah, kemudian yang ketiga, tak kalah penting lagi, itu adalah keserasian. Serasi antara perpaduan warna, misalnya hijau, merah, biru, atau kuning, atau putih. Jadi keserasian sebuah warna itu akan menimbulkan sebuah feel atau rasa yang menyentuh, atau misalnya rasa semangat, dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat, yakni irama. Irama berkaitan dengan berbagai hal yang istilahnya bernada ataupun sebagai apa ya enaknya itu sebagai ciri khas yang kalian punya. Irama akan menentukan desain yang akan kalian buat ke depannya nanti. Nah, kemudian yang keenam ada kesederhanaan. Berarti jangan terlalu banyak corak-corak yang tidak penting. Misalnya untuk desain-desain yang sederhana itu hanya membutuhkan tulisan yang sedikit, kemudian informasinya jelas, tidak perlu dengan tulisan yang terlalu banyak dan menumpuk misalnya, ataupun tulisan yang berfont tebal ataupun yang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kesederhanaan akan menimbulkan rasa yang berbeda ketika kita mengamatinya dengan seksama. Kemudian yang ketujuh adalah kejelasan. Nah, ini yang seperti yang kesederhanaan tadi, asal jelas informasinya tercapai, apa yang akan kalian sampaikan, desain grafis sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar. Nah, pelajaran pertama ini bisa juga kalian buka di buku Prinsip Dasar Desain Grafis yang sudah dibagikan melalui sekolah. Jadi saya tinggal mengulangi lagi dan semoga kita akan tetap bertemu dan berdampingan bersama. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada tipografi yang akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jadi jangan sampai lupa menonton. Nah, untuk memacu semangat kalian, saya mempunyai tugas baru buat kalian, yakni buat gambar dengan motif keramik. Nah, kan ada di dalam rumah itu biasanya ada motif keramik yang menggunakan ubin, yang antara ubin satu dengan ubin lainnya itu bergandengan gambarnya. Jadi harus menatanya itu harus secara serempak, tidak boleh serampangan. Nah, jadi kalian gambar motif keramik yang memiliki kesinambungan antara ubin satu dengan ubin yang lainnya sehingga menimbulkan gambar tersendiri. Contohnya ada di slide berikutnya itu. Nah, seperti gambar ubin yang sudah saya rangkai. Nah, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dilontarkan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab dengan segera. Kemudian atau mungkin 5 menit, 10 menit akan saya jawab. Nah, untuk pertanyaan pribadi bisa melalui Japri ataupun melalui email di elibnu@87@gmail.com. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap di rumah dan sehat selalu. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.